Saya Putri Aurelia. Saya Dea Saleh. Saya Nurul Mayasin. Saya Putri Wirahaju. Dan saya Fitrianti Yuna. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tanggapan terkait isu perspektif global dalam pendidikan. Baik, di sini kami mengambil isu tentang perspektif global dalam pendidikan. Isu tanggapan, penerapan perspektif global dalam pendidikan seringkali menuai pro dan kontra. Di satu sisi, ia dianggap penting untuk membentuk warga dunia yang peduli terhadap isu-isu global. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa nilai-nilai global bisa menggeser identitas lokal dan nasional. Lantas, apakah pendidikan global merupakan kebutuhan mutlak atau justru ancaman bagi jati diri bangsa? Apakah perspektif global dalam pendidikan merupakan kebutuhan atau ancaman bagi identitas nasional? Tanggapan pendukung yang pertama, realitas dunia yang saling terhubung. Saat ini, isu-isu seperti perubahan iklim, pandemi, konflik internasional, dan krisis ekonomi tidak bisa diselesaikan secara lokal semata. Pendidikan yang hanya fokus pada konteks nasional akan membatasi wawasan dan kesiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan tersebut. Yang kedua, penguatan nilai kemanusiaan universal. Pendidikan global menanamkan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, dan toleransi. Ini bukan berarti menghapus nilai-nilai lokal, tapi justru memperkuat rasa kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mengenai peluang kolaborasi internasional. Dunia kerja, riset, dan inovasi saat ini menuntut kemampuan bekerja lintas budaya. Pendidikan perspektif global menyiapkan siswa untuk menjadi bagian dari masyarakat internasional yang kolaboratif dan adaptif. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Pendidikan global mendorong siswa untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menganalisis isu-isu kompleks dari berbagai sudut pandang dengan mempelajari realitas sosial, politik, dan ekonomi dunia. Siswa akan terbiasa mempertanyakan ketimpangan bias media dan ketimpangan global. Hal ini yang penting untuk membentuk generasi yang berpikir mandiri yang tidak mudah terpengaruh oleh informasi sepihak. Yang kelima yaitu mendorong tindakan nyata dan kepedulian sosial. Pendidikan berperspektif global tidak berhenti pada teori, tetapi juga mengajak siswa untuk bertindak secara nyata. Misalnya, proyek-proyek berbasis komunitas, kampanye lingkungan, atau gerakan sosial berbasis teknologi. Dengan begitu, siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki empati dan keinginan untuk berkontribusi pada dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, yang keenam yaitu menyiapkan generasi yang siap menghadapi persaingan global. Pendidikan global mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dan bersaing di tingkat internasional. Di era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital, kemampuan seperti berpikir global, komunikasi lintas budaya, dan literasi teknologi menjadi kunci kesuksesan. Nah, pendidikan dengan perspektif global membantu saya mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang dibutuhkan dunia kerja dan komunitas global.